Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman hebat semua. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6. Masih tema 5, wirausaha. Kita masuk di subtema 3, pembelajaran terakhir. Pembelajaran 4 sampai 6 masih tentang ayo belajar berwirausaha. Oke, tetap semangat dan sehat ya. Oke, kita baca doa dulu sebelum kita mulai belajar. Berdoa dalam hati masing-masing. Kita lanjutkan pembelajaran 4. Nah, sebelumnya Tuhan menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Manusia dibekali dengan daya rasa, karya, dan cipta sehingga manusia mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, apa yang diberikan oleh Tuhan merupakan karunia yang sangat dan patut kita syukuri. Nah, dalam hal ini kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Kita amati nih. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Itu gambar membuat kerajinan tangan ya. Ini masih anak-anak nih semuanya. Nah, melihat fenomena yang tergambar di atas, maka sangat perlu sekali jika jiwa kewirausahaan dilatih sejak dini atau dari sejak anak-anak. Menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak dapat membentuk mental mandiri. Berwirausaha bukan hanya dunia orang dewasa, tetapi juga bisa menjadi bagian dari dunianya anak-anak. Bedanya, berwirausaha pada anak-anak tidak bisa dijalankan sendirian, namun membutuhkan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa, orang tua maupun guru. Anak-anak yang mengenal dunia wirausaha sejak dini akan mendapati manfaat untuk bekal masa depan. Nah, di antara kalian tentunya sudah bisa membaca diri sendiri. Saya ini punya bakat nggak untuk berwirausaha? Apakah sudah muncul ide-ide saya mau jualan ini atau saya pengen buat ini lalu nanti saya jual? Nah, jika itu sudah muncul artinya kalian sudah punya jiwa wirausaha. Tinggal bagaimana kamu memupuk semangat lagi dengan belajar tentang kiat-kiat bagaimana menjadi wirausaha dan meminta bantuan orang tua kalian untuk mengasah kemampuan kalian dalam berwirausaha. Nah, di buku kalian di halaman 180 itu terdapat percakapan Dito dan ayahnya. Dito di antara ayahnya mengunjungi sebuah gerai kue atau roti terkemuka di kotanya. Ternyata pemiliknya adalah teman ayah Dito. Dito bertemu dan mengobrol dengan Pak Usman. Pak Usman telah sukses dalam usahanya hingga ia dapat menyekolahkan dan menguliahkan anaknya. Nah, ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri dan juga kebahagiaan tersendiri bagi seseorang bisa sukses dalam berwirausaha, bahkan sampai dia berkeluarga, punya anak, biasa menyekolahkan anaknya. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Bisa ketika nanti kalian sukses, meskipun kalian belum berkeluarga, barangkali Allah masih berikan jodoh untuk kita bisa memberangkatkan orang tua kita haji atau umroh, ya kan? Oke, makanya semangat, yang punya kemampuan untuk berwirausaha terus diasah ya. Nah, nanti kalian baca percakapan tersebut di halaman 180 sampai 182. Ini bisa kalian praktekkan nih. Kalau punya adik bisa sama adiknya, kalau punya kakak bisa sama kakaknya. Kalau memang nggak ada, bisa sama temennya atau misalnya sama orang tuanya ya, untuk melatih bermain drama. Oke. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan di halaman 183 ya. Ini ada 5 pertanyaan. Mengapa jiwa kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini? Sikap apa saja yang dimiliki oleh seorang wirausahawan? Faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Mengapa Dito tertarik untuk belajar kewirausahaan dan bercita-cita menjadi pengusaha roti? Oke. Kita lanjutkan ya. Yang kelima, apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Usman bagi masyarakat? Jelaskan, itu ada di percakapan itu semua. Baca dengan teliti dan hati-hati. Kita lanjutkan. Nah,
Jika di pembelajaran sebelumnya, ya setelah tadi, kamu telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang, seperti balok, prisma, segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Nah, tahukah kamu sebagian besar dari pelajaran yang kalian pelajari, baik tentang matematika, bahasa Indonesia, IPA, ini akan kalian kerjakan dalam sebuah ujian. Nah, terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah. Nah, apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah atau madrasah? Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Nah, perhatikan contoh formulir. Nah, apakah nanti ada ujian sekolah ataukah tidak? Tapi kalian harus tahu bahwa dulu dari zaman Umi sampai dengan terakhir di tahun 2019-2020 ini ketika atau ujian sekolah, dalam menjawab soal ini membutuhkan formulir. Nah, ini disebut dengan formulir ujian sekolah. Itu gambarnya agak sedikit buruk ya. Tapi kalian pasti tahu dan mungkin pernah lihat ya. Ini contoh formulirnya. Jadi itu ada identitas sekolah, kemudian cara penyiasannya pun harus hati-hati. Jadi nanti ketika memang masih diberlakukan ujian atau mungkin ujiannya tidak diberlakukan lagi tapi tetap menggunakan formulir yang seperti ini. Nah, kalian harus tahu bagaimana cara mengisinya. Ini supaya kalian tidak kaget nanti ketika mengisi contoh formulir tersebut, ya. Nah, apakah persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang telah kamu pelajari sebelumnya? Kira-kira apa ya persamaan dan perbedaannya? Kalau persamaannya tentunya ada di identitas diri, ya. Kemudian perbedaannya kalau formulir-formulir lain biasanya identitas diri itu lengkap ya, ada nama, ada tanggal lahir, kemudian ada alamat. Berbeda dengan ujian. Kalau ujian tidak ada menuliskan alamat rumah gitu. Tapi apa? Ada nomor ujian. Nah, ini menjadi perbedaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke pembelajaran 5. Ayo membaca. Di buku kalian, kita belajar tentang buklet. Masih ingat ya? Waktu itu Umi sempat menyebutkan buklet adalah salah satu bentuk reklame. Buklet adalah buku kecil yang biasanya digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Buklet berfungsi sebagai selebaran. Buklet biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan perusahaan mereka. Itu contoh buklet. Jadi ada yang berbentuk buku, ya. Ada juga yang hanya berbentuk lipatan. Oke, jadi buku kecil yang biasanya digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Atau biasanya kalau kamu ke rumah makan ada yang daftar menunya itu berbentuk buku. Nah, itu yang disebut dengan buklet. Ya, kalau kamu mau tahu buklet itu seperti apa. Nah, manfaat buklet bagi pelaku usaha atau perusahaan antara lain sebagai berikut. Manfaatnya. 1. Harga yang terjangkau menjadi pilihan utama para perusahaan menggunakan buklet. Kemudian yang kedua, cara penyampaian juga dapat disesuaikan dengan keinginan perusahaan tersebut. Jadi tidak perlu panjang lebar. Yang ketiga, informasi yang ingin disampaikan bisa lebih banyak. Kalau misalkan pakai lisan kan lama tuh, cukup dengan tulisan berbentuk buku. Kemudian yang keempat, lebih mudah dipahami saat dibaca. Yang kelima, desain yang menarik dan membuat para konsumen merasa tertarik untuk menggunakan buklet. Yang keenam, desain buklet yang dapat dibuat sendiri untuk menarik perhatian konsumen. Kalian pun bisa belajar membuat buklet. Dan yang ketujuh, buklet juga lebih cepat sampai kepada masyarakat sekitar dan mudah dipahami. Nah, itu ya daftar menu yang disebut dengan buklet. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Selain tadi, manfaat yang tadi, manfaat lain untuk para konsumen. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, para konsumen dapat melihat informasi sebuah promosi lebih detail atau terperinci sehingga membuat konsumen lebih yakin dengan perusahaan atau jasa yang dipromosikan.
Yang kedua, konsumen juga dapat mempromosikan buklet itu secara tidak langsung kepada konsumen lain dengan menunjukkan buklet yang telah dipromosikan. Jadi ketika kamu mendapatkan buklet dari sebuah instansi misalnya atau perusahaan, kemudian kamu berikan lagi ke orang lain. Nah, ini juga, jadi konsumen pun bisa mempromosikan ketika dia sudah punya buklet itu. Yang ketiga, selain itu, buklet dapat disimpan oleh konsumen jika mereka membutuhkan jasa atau perusahaan tersebut. Nah, itu bisa kita simpan tuh, biar kita oh pas kita butuh, oh ya waktu itu aku punya loh bukletnya. Nah, bisa digunakan. Kemudian yang keempat, desain buklet juga dapat menjadi daya tarik para konsumen agar tidak bosan untuk membaca promosi dalam buklet tersebut. Nah, desainnya harus dibuat yang menarik supaya konsumen tertarik untuk membaca promosi itu. Oke. Di situ di buku kalian ini lebih lengkap, nanti ada ayo berkreasi membuat buklet di halaman 191. Nah, nanti bisa dipraktekkan ya. Kalian praktekkan, dibuat untuk lembarannya. Nah, buklet nanti untuk buklet yang akan kalian buat cukup membuat daftar menu makanan saja. Ya, seperti yang ada di contoh di halaman 191 sampai 192. Nah, nanti sambil menghayal, kalian boleh menghayal, oh aku nanti mau buka usaha nih, mau jualan ini. Nah, kamu promosikan tuh apa saja yang mau kalian jual di situ. Boleh makanan, minuman, atau misalnya campur dalam satu buklet itu ada makanan dan juga minuman. Silahkan, bebas. Buat semenarik mungkin dengan gambar ya, supaya orang kan lebih tertarik. Jadi bukan hanya tulisan. Misalnya jus mangga apa tuh? Jus mangga milk misalnya. Berarti orang melihat namanya sudah tertarik. Kemudian dia akan berusaha mencoba untuk membeli agar bisa merasakan benar-benar enak nggak sih gitu. Jadi ada gambarnya, kemudian tulisannya plus harganya ya, jadi dicantumkan juga harganya, berapa harga yang kamu pasangkan di situ. Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Bacalah teks promosi komoditas ekspor di Indonesia yang ada di buku siswa di halaman 192, masih di 192. Nah, ini tadi diantaranya buklet ini bisa kita gunakan untuk mempromosikan komoditas ekspor di Indonesia. Manfaatnya banyak loh ya. Nah, selanjutnya cobalah membuat buklet, tadi sudah ada di situ ya. Ini tentang NEA, promosi komoditas ekspor Indonesia. Nanti kalian baca dengan teliti ya. Nah, ayo mencoba buatlah buklet tentang komoditas. Nah, ini tidak perlu, nanti cukup tadi kita praktekkan yang tadi di halaman 191 sampai 192. Cukup itu saja. Nanti sudah pernah membuat buklet. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6, pembelajaran terakhir. Tidak terasa ya. Petunjuk pengisian formulir. Nah, tadi sudah ada. Nah, ini dia nih, di halaman 198. Ketika mengisi formulir ujian, ini tidak sembarangan bisa kita isi. Tidak boleh menggunakan pulpen pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan pensil. Tapi juga tidak sembarangan pensil. Pensilnya harus 2B. Nah, biasanya pensil 2B ini juga nggak asal sembarangan pensil 2B. Kan ada tuh banyak pensil-pensil 2B yang murah-murah. Bukan yang itu. Kemudian penghapusnya pun khusus. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Nah, ini agak riskan nih. Kalau tangan kamu basah, usahakan pakai sapu tangan untuk menahan tangan kamu agar ketika berkeringat tidak mengenai kertas tersebut. Karena kalau udah kotor, basah, robek, terlipat, tidak ada gantinya. Karena ketika ujian nasional atau ujian sekolah ini, lembar jawaban yang disediakan hanya satu anak satu lembar. Jadi kalau rusak, ya rusak. Makanya kamu harus hati-hati kalau nanti masih ada menggunakan formulir seperti ini. Yang ketiga, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. Bahkan dalam memberi silang pada kotak yang di lembar jawaban tersebut tidak sembarangan. Kalau salah silang juga ini tidak akan terbaca oleh komputer.
Yang keempat, tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silang pada kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Nah, ini karena gambarnya kecil ya, nanti mudah-mudahan kita bisa masuk, bisa ketemu di sekolah, dan bisa kita praktekkan langsung. Mudah-mudahan segera berlalu pandeminya. Oke, yang kelima, tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan, lalu silang sama. Jadi nanti ada kolom penulisan tanggal lahir. Nih, jadi ini kolom nama. Ya, nanti setelah ini kolom nama misalnya RIADHUS sampai selesai nih. Tapi satu kata nanti di jarak satu kotak baru ditulis kata berikutnya. Nah, kemudian yang pertama huruf R, cari huruf R ke bawah. Nah, kasih tanda silang. Huruf kedua I, cari di garis di bawahnya, yang huruf yang di bawahnya, huruf I mana? I di sini disilang. Kemudian huruf ketiga A. Nah, A mana? Oh, A huruf pertama di sini. Ini yang disilang. Jadi diurutkan sesuai dengan menyilangnya sesuai dengan urutan huruf yang paling atas tadi ditulis. Kemudian ada tadi kolom tanggal lahir. Ini tanggal lahirnya sama juga. Tanggal lahirnya misalnya tanggal 10, berarti 1 sama 0. 1 mana? Disilang 1. Nolnya mana? Nolnya di sini nanti disilang. Begitu seterusnya ya. Kemudian ada juga tulis nama sekolah, tanggal ujian. Maaf. Yang keenam, silang kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Nah, ini ada pilihan mata ujian. Ya. Nanti kalian pilih mata ujiannya apa saja. Apa? Gitu. Kemudian tulis nama sekolah, tanggal ujian dan bubukan pada tanda tangan pada kotak. Nih. Ini di sini dituliskan nama sekolahnya, kemudian tanggal ujian, dan dibubuhkan tanda tangan. Dibubuhkan itu maksudnya kamu tanda tangan di kolom ini. Nah, yang kedelapan yang harus hati-hati, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus, kemudian silang ke kotak yang benar. Menghapusnya pun harus hati-hati, jangan sampai terkelupas kertasnya atau sampai sobek. Itu tadi, jangan sampai kotor, basah, robek atau terlipat. Oke, paham ya? Tidak terasa kita sudah selesai pembelajaran tema 5-nya. Semoga dari subtema 1, video subtema 1 kemarin kita sudah pertemuan langsung melalui Google Meet. Kita lanjutkan dengan video pembelajaran di subtema 2 dan subtema 3. Semoga walaupun tidak dengan bertemu, hanya dengan video, kalian bisa menerima pelajaran ini dengan baik dan memahaminya. Jika tidak ada atau jika ada yang tidak dipahami, silahkan langsung japri ke Umi melalui WA. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semangat belajar, persiapkan diri untuk menghadapi ujian semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.